Oke, sudah direkam. Ya, saya ulang ya. Teman-teman bisa buka www.tradingview.com, kemudian pilih chart, lalu pilih di kiri atasnya di sini, diketik Euro New Zealand. Nanti munculnya seperti ini kalau sama. Sudah? Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit buat semua. Kalau udah, tolong bilang udah ya kalau ya udah ya. Jadi saya bisa tahu siapa aja yang belum. Karena kita banyak belajar dari TradingView hari ini. Jadi TradingView ini kan adalah website gratisan. Memang sengaja dipakai sama orang-orang yang buat analisa. Kita biasa pakai ini. Oke, yang lain gimana? Ini ada 22 orang, belum pada join semua kayaknya ya. Oke, baru 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya udah? FXCM sama Onda itu adalah brokernya, jadi beda di spread doang. Apa-apalah, beda dikit doang kok. Selama ini gue pakai ini, hasilnya sama Victory mirip-mirip kok, sama aja. Gak apa-apa. Beda dikit doang lah, tapi sejauh ini bagus kok, sama. Makanya gue berani bilang Victory itu bukan broker bandar, karena dia broker yang lempar ke bursa, karena gambarnya persis sama di TradingView. Bedanya dikit-dikit doang lah. Oke, loh kita kedatangan superhero dan namanya Spider-Man di sini ya. Teman-teman boleh ganti namanya ke nama real ya, biar saya bisa tahu siapa aja. Karena kalau namanya nggak real, saya bingung ini siapa gitu. Udah ya, kita mulai aja. Jadi yang pertama saya akan ngajarin teman-teman cara pakai tools-nya dulu nih. Nah, kalau lihat di sebelah kiri, kita lihat yang paling kiri atas ini ada tanda kursor ya. Kursor yang ini. Share screen, oke. Berkursor, pilih yang cross. Ini buat tahu nilai itunya ya, apa? Kita di angka berapa nih? Misalnya kayak ini, sekarang misalnya di sini 1,90604. Kalau di bawah 171,431. Ya ini dulu nih, yang pertama. Ini cara kursor buat tahu titik ini berapa sih nilainya, ya. Kemudian teman-teman bisa coba di drag dari layar sini. Kalau kita klik kiri tekan, oke, kemudian digeser ke kanan. Nah ini bisa digeser-geser. Coba deh, teman-teman bisa geser-geser kayak ini nggak? Ya, kursor ini tujuannya adalah buat geser-geser. Geser-geser, lalu yang di atas ini juga bisa naik turun ya, digeser nih. Tuh, jadi buat zoom in dan zoom out. Supaya gambarnya bisa lebih bagus atau enggak. Bisa pakai scroll juga sama nih, ini scroll up, scroll down, tuh, bisa gede kecil juga. Lalu yang di atas juga bisa di naik turun sini. Di tulisan angkanya bisa naik turun kayak gini. Ya, diapain dulu ya. Jadi buat view-nya enak, buat lihatnya enak, teman-teman sekarang bisa pilih view yang paling enak. Bisa ini di zoom, ya, zoom atas bawah. Kemudian ini bisa di scroll, ya, atau bisa ditarikin juga bisa nih, atas bawah. Serah. Mau ke atas boleh, ke bawah boleh. Ini bebas banget, enak banget kita pakai ini bisa bolak-balik. Kalau di MetaTrader 5, kalau nggak salah, saya nggak bisa. Karena terbatas ini. Tapi kalau di sini bisa lebih gede. Ya, atas bawah, kiri kanan, ini atas bawah juga bisa. Sudah semua? Dicobain dulu, atas bawah, kiri kanannya. Udah bisa? Oke, kalau Alung udah bisa, yang lain siap? Satria bisa? Ini pakai forex.com kok. Saya nggak pakai earphone ya, kedengeran ya suaranya ya. Soalnya baterainya low, terpaksa mesti dicabut. Ya, oke buat teman-teman yang baru gabung, tolong yang pertama ini adalah teman-teman bisa buka website tradingview.com, kemudian pilih chart, nanti masuknya ke sini. Atau kalau misalnya nggak punya laptop, pakai dari handphone sama bisa buka juga tradingview.com atau bisa install aplikasinya TradingView namanya. Sama bentuknya kayak gini. Ya nanti bisa kita tarik kiri kanan, bisa atas bawah seperti ini.
Oke, saya tunggu dulu ya sebentar ya. Kayaknya ada yang baru masuk juga soalnya. Ada yang sampai sini ada yang bingung nggak? Ini kita baru belajar cara pakainya dulu ya. Kita belum belajar technical forex-nya, kita baru belajar cara pakai grafiknya, kiri kanannya, cara pakainya dulu. Oke, kalau yang udah tolong bilang udah ya, bisa ya. Jadi saya bantu step by step nih biar teman-teman bisa ngerti. Yang bilang udah baru baru siapa nih yang udah nih? Baru Ko Alung, Satria, Ko Martinus, Sandra, Tommy, Stephen udah, Yanti udah. Oke, udah ya. Sip. Nah, kalau udah sekarang kita masuk ke tools kedua. Kalau teman-teman lihat di bawahnya ini ada gambar garis. Terus ada segitiga bisa pilih, bener ya? Kayak gini ya. Ada trend line, segala macam, horizontal line, horizontal array, dan macam-macam. Yang sering kepake adalah yang paling atas adalah trend line. Ya, teman-teman bisa pilih dulu nih. Ini trend line. Terus kita coba iseng aja bikin garis nih, misalnya kayak gini. Ya. Tuh. Nah, nanti kalau udah bikin garis ini, teman-teman bisa klik 2 kali di garisnya, klik kiri 2 kali. Kita bisa ganti warnanya, misalnya mau warna apa? Oranye. Lalu tebalnya juga bisa ganti nih, tebal, ini tebal banget, tipis. Mau putus-putus garisnya boleh, mau garis-garis ini bebas, boleh. Ya, mau tanda panas segala macam juga boleh. Ya, ini biasanya saya normal aja lah. Kemudian ini loh, ya oke. Nah kalau udah nanti juga bisa save di template juga bisa nih kayak gini. Save as template gitu, kalau mau ya. Tapi nggak usah dulu deh sekarang. Ini dulu aja, yang trend line. Ya, nanti ada gambar kayak gini. Kalau mau hapusnya juga gampang, tinggal ini pencet, delete aja, hapus. Oke, nah sekarang saya minta teman-teman tolong bikin garis seperti saya. Jadi dari sini, ini kan oh ya, time frame-nya ganti, ini kan buat ganti kan di sini diganti H1 ya, 1 jam. Oke, kita rapikan dulu gambarnya supaya lebih enak lihatnya seperti ini. Ya, semua ganti ya, time frame-nya ke 1 jam dulu. Kemudian lihat bentuknya jadi kayak gini sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman ganti ke time frame 1 jam. Time frame 1 jam. Itu ada di sini ya, di kiri atas nih sebelah tulisan Euro New Zealand-nya ada tulisan 1H-nya diganti jadi 1 jam nih. Ini jadi 1 jam. Kemudian gambarnya disesuaikan seperti gambar saya kayak gini. Jadi enak lihatnya. Nah, kalau udah, saya minta teman-teman klik di menu yang ke bawah nih. Ini kan menu 1 adalah trend line, yang pakai adalah trend line. Dikasih bintang aja kayak ini. Kemudian ada horizontal line, dikasih bintang juga. Lalu yang penting lagi adalah ini, parallel channel, dikasih bintang. Saya ulang ya, trend line, horizontal line, kemudian parallel channel, dikasih bintang. Tujuan dikasih bintang adalah nanti teman-teman akan bentuk kayak gini nih, muncul nih. Ya, kalau benar dikasih bintang-bintang itu munculnya seperti ini. Jadi favorit-favoritnya itu muncul di sini nanti. Lalu yang kedua ini di sini teman-teman bisa pilih Fibonacci yang kedua ya, yang gambar di sini yang kedua di bawah trendline. Kasih tanda bintang di Fibonacci retracement dan trend base Fibonacci extension dua ini. Oke, cara pakainya nanti kita belajar di next meeting. Tapi untuk sementara teman-teman tolong kasih bintang dulu supaya dihafalin dulu ininya pakainya. Oke. Nah, kalau udah yang ketiga di sini kita pilih yang rectangle. Kasih bintang juga. Ya, saya ulang ya. Yang pertama di trend line, kita kasih bintang di trend line, horizontal line, dan parallel channel. Ya nanti keluar kayak gini nih teman-teman ya. Sebelah kanan nih, sebelah kanan saya. Harusnya yang benar teman-teman keluar kayak gini. Lalu yang keduanya di bawahnya teman-teman cari bintang di Fibonacci retracement dan trend base Fibonacci expansion. Dua ini. Oke.
Lalu yang ketiga di sini yang rectangle. Sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, 6. Ada 6 semua. Sudah muncul semua? Sambil nunggu yang lain ya. Ya, nggak apa-apa. Muncul di atas atau muncul di bawah sama aja. Yang penting dia ada kayak tool sendiri yang tinggal kita pakai aja. Tinggal klik and drag yang ini. Bisa ditarik kemana-mana. Udah semua? Ada yang masih belum? Oke, saya ulang ya. Yang pertama ini trend line, kemudian horizontal line, lalu parallel channel. Itu dari gambar trend line yang ini. Oke. Yang kedua dari sini, kita pilih Fibonacci retracement dan trend base Fibonacci extension. 2. Lalu yang ketiga dari sini, kita pilih rectangle. Udah ya? Ada yang belum? Saya tungguin dulu kok, bentar. Kalau ada yang belum. Oke, sip. Nah, kalau udah, sekarang teman-teman lihat di bagian kiri bawah, di bawah, itu kan ada tanggal ya, ada tanggal dan jam ya. Oke, ini saya lagi klik nih. Di kursor ini berarti tanggal 21 Maret jam 03.00. Nah, di sini jam 21 Maret 20.00. Oke. Sekarang teman-teman tugas teman-teman adalah gampang, kita menggambar kotak ya. Anda pilih yang ini gambar kotak tadi, ini kan kita udah pilih nih rectangle. Saya minta teman-teman bikin kotak per hari dari tanggal 21 Maret di sini, kayak gini contohnya. 21 Maret, kemudian bikin kotak sampai tanggal 24 Maret kayak gini. Dan seterusnya. Warna kotaknya teman-teman bisa pilih, misalnya mau ganti, misalnya ini jadi warna kuning nih, tinggal klik 2 kali. Bordernya bisa diganti mau warna apa, misalnya warna abu-abu, lalu backgroundnya saya mau warna kuning kayak gini. Boleh, nggak masalah. Oke. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau udah, saya minta teman-teman bikin sampai hari ini punya. Jadi nanti akan bikin kotaknya banyak. Ya, dikerjain dulu sekarang. Jadi tiap hari ada gambar satu kotak kayak gini. Pokoknya dari 00 ke 00 berikutnya. Ya, bikin kayak gini ya. Nanti ada tujuannya, saya kasih tahu. Oke, jadi kayak gini ntar. Bisa ya? Tinggal bikin gambar kotak, bikin kotak per hari dari jam 00 malam sampai 00 hari berikutnya. Seperti ini jadinya. Dari tanggal 21 ya, teman-teman ya. Dari 21 sampai hari ini. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 6 kotak sebenarnya. Oke, saya gedein dulu biar kelihatan belumnya. Ada, San. Nggak mungkin nggak ada. Tanggal 21, geser kiri. Tarikin aja nih. Tuh, kayak gitu. Coba ditarik. Ada kok. Panjang kotak atas bawahnya, yang penting masuk grafiknya. Kalau grafiknya masuk ke dalamnya nggak apa-apa. Yang penting masuk dalam. Kira-kira aja nggak apa-apa. Yang penting grafiknya itu di dalam kotak.
21 nggak ada. Oh iya, sorry. 21 memang nggak ada. Tapi ada nih 21 Maret 00, loncat langsung memang habis itu langsung 23, betul. Ya udah langsung dari 23 aja lah. Kalau sudah tidak 23 dulu nggak apa-apa. Nggak usah dari ini. Ini nggak masalah. Misalnya saya tarik dari 23 ya. Oh, dia jamnya ini memang ngaco. 21 ke 23 betul. Pokoknya hitung dari 23 boleh lah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dari 23 nggak apa-apa. Itu 23 kayaknya pas tanggal libur kali. Hari Jumat Sabtu Minggu kalau salah. Atau kena hari libur mungkin juga bisa. Ya, yang penting soalnya ke kanan ini, yang ke kanan. Dari kotak kedua, dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27 yang penting. Yang sebelum-sebelumnya sih nggak gitu masalah. Nanti kita cuma buat belajar bikin tren lain kok itu. Ya, kalau udah nanti akan ada kotak kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang udah tolong bilang udah. Jadi saya tungguin. Yang belum, saya tungguin. Sudah? Udah pada kelar semua? Buat Ko Herman yang baru gabung, buka website tradingview.com, kemudian masuk ke chart, nanti muncul kayak gini, lalu di sini ketik Euro New Zealand. Ya, buat yang baru gabung ya, kita buka tradingview.com, kemudian tradingview.com-nya bisa pakai Google Chrome, boleh, atau mau pakai aplikasi juga boleh. Lalu ketik ke chart, ketik di sini Euro New Zealand. Nanti masuk ke sini, ganti time frame-nya H1. Oke, sudah prakarya bikin kotaknya semua? Oke, baru baru dua orangnya udah ya. Saya tungguin dulu yang lain. Oke, sudah. Kalau sudah saya buka ini dulu. Ya boleh juga kok. Thank you buat masukannya. Itu benar juga. Jadi kalau misalnya udah jadi kotaknya, kotak yang itu diklik, Ctrl C, Ctrl V, bisa kasih geser, langsung geser aja lebih gampang. Ya, jadi lebih cepat. Kalau pasti pada matanya agak jereng-jereng kan nyari yang 00 itu kan. Sudah? Yang lain gimana? Udah pada kelar? Sudah kayak gini, gambarnya ada 6 kotak ya. Oke. Kalau yang buat baru gabung, bisa langsung buka website tradingview.com.
kemudian buka chart, lalu pilih Euro NZD di sini ya, Euro New Zealand, terus pilih time frame-nya di sini H1 ya. Nah, udah selesai bikin kotak kayak gini. Kayak ini terusnya, ini kotak, langsung bikin kotak ini. Kotaknya itu dibikin per tanggal, ini lihat ya, lihat tanggalnya dari tanggal 21 Maret 00 sampai 23 Maret 24 Maret 00. Pokoknya tiap sehari-sehari lah sebenarnya, 24, 25, 26 seterusnya. Ya. Kalau yang baru gabung masih bingung juga, udah nanti nyusul aja nggak apa-apa. Yang penting teorinya dapat, ini kan ada rekamannya juga, nanti teman-teman bisa lihat lagi ulang ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sebelum masuk penjelasan yang lebih detail, saya akan gambar dulu ini. Teman-teman mesti ngerti dulu tentang teori basicnya tentang trendline. Kita lihat di sini dulu. Jadi trendline itu ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama adalah trend naik, kedua adalah trend turun, ya ini trend naik nih. Kemudian trend turun, dan yang ketiga adalah namanya sideways. Di close aja kok, gratisan soalnya ini. Nggak apa-apa. Kalau saya punya sih nggak ada iklan. Soalnya udah login. Kalau belum login biasanya ada iklan memang. Oke. Nah, syarat tren naik, tren uptrend, itu adalah, jadi ini dasar nih, kita sebutnya low. Ini puncak kita sebutnya high. Dia harus membentuk namanya lembah yang lebih tinggi, yaitu kita sebut higher low, dan puncak yang lebih tinggi, namanya higher high. Oke, saya ulang ya. Jadi syarat kita namanya uptrend, itu teman-teman harus lihat ada ini. Ada bawahnya, ada atasnya. Yang bawah makin tinggi, oke, yang atas juga makin tinggi. Nah, ini adalah syarat dari uptrend. Biasanya dari sini dia akan tembus lagi ke atas lagi ini. Itu kalau dia masih uptrend. Nah, bagaimana dengan downtrend? Downtrend kebalikannya. Ini ada high, ini ada low. Dia akan menciptakan namanya low high. Puncak yang lebih terendah daripada yang ini. Kemudian di sini juga dia akan bikin namanya lower low. Berarti lembah yang lebih turun daripada yang ini. Oke. Kalau sideways nggak jelas. Ini kita sebut nih high, ini low, ini apa? Ini lower high dong. Puncak yang lebih rendah daripada yang ini kan? Ini lebih rendah kan? Ini namanya. Nah, selama dia sama atau beda satu poin aja nih di bawah ini tetap bisa dibilang lower low ya. Tapi kalau misalnya dia tetap kayak gini kan tetap di atasnya nih. Masih di atasnya. Kalau masih di atasnya kayak gini, kita nggak bisa bilang dia lower low. Tetap dia namanya adalah higher low. Ya, ini namanya adalah higher low. Karena walaupun bedanya dikit nih, segini doang, tapi ini tetap lebih tinggi daripada yang ini kan. Makanya tetap dibilang higher low. Nah, ini apa namanya? Tentunya karena ini lebih tinggi dari yang ini, kita sebutnya adalah higher high. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Syarat tadi untuk uptrend adalah low ketemu higher high kan. Tapi ini syaratnya terbalik nih. High ketemu lower high. Turun kan. Nggak cocok. Ini kan berarti trennya turun nih sebenarnya. Ini, ya saya kasih warna nih, biar gampang. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sebenarnya ini syarat turun kan harusnya. Tapi ingat, syarat turun dari apa? High ketemu lower high. Harusnya ketemu sini apa? Lower low kan, yang ini kan. Tapi ini higher low nih. Harusnya ini ada di bawah sebelah sini nih. Tapi kenyataan yang ada adalah ini ada di atasnya ini nih. Sehingga dia tidak membentuk namanya bawah yang lebih bawah. Nah, makanya ini kita sebutnya adalah sideways. Apalagi pas naik ke atas ini, dia bentuk apa lagi? Harusnya di sini tren turun, dia malah sini naik kan, malah higher high lagi dibentuk. Tuh. Jadi selama di sini tuh dia masih nggak jelas. Namanya ini kita sebutnya adalah sideways. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kalau uptrend, syaratnya itu adalah pertama low, dasar, lembah ya, kita bawahnya lembahnya, ada tingginya, puncaknya juga ada. Kemudian dasarnya makin tinggi, membentuk higher low. Jadi low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya, itu sebutnya adalah higher low. Lalu dia membentuk juga higher high. Puncak yang lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya. Patokan kita adalah puncak sama puncak, lembah sama lembah.
Nah, di sini namanya apa teman-teman? Ini adalah higher low lagi dong. Karena ini lebih tinggi daripada di sini kan. Makanya higher low. Nah, syarat dia membentuk uptrend adalah maka garis ini harus melebihi titik ini nih minimal. Kalau dia di atas ini, misalnya di sini aja, berarti masih kita bisa bilang ini adalah higher high. Berarti trennya masih valid untuk naik. Oke, sampai sini dulu. Bingung nggak? Karena ini penting nih. Ini simple, hal simple tapi penting banget. Karena kalau teman-teman udah ngerti ini, teman-teman bisa bedain mana yang namanya uptrend, mana yang downtrend, kita bisa lihat langsung tahu. Jelas ya? Nah, begitu pula dengan downtrend. Downtrend juga sama. Tingginya ketemu tinggi yang lebih rendah, lembahnya ketemu lembah yang lebih rendah. Nah, maka selama dia tidak, misalnya begini dan dia turun lagi, selama ini masih di bawah yang ini, berarti kan bentuk lower high kan? Maka kita bisa tunggu dari minimal dari sini ke sini bisa ambil TP nih. Minimal sampai sini. Kalau dia turun lagi sampai sini, ya berarti dia bentuk lower lagi. Tuh. Lebih aman gitu. Oke? Pada jelas semua? Karena ini paling penting. Karena kalau teman-teman belum ngerti ini, kita maju ke depan next-nya agak susah. Ini dulu nih yang paling penting. Abis ini nanti saya ajarin bagaimana cara mencari titik puncak dan titik lembahnya. Supaya teman-teman dapat gambaran. Ada yang mau nanya apa sini kira-kira? Nanti TP-nya nanti kita ajarin nanti. Ini teorinya dulu ya. Yang penting teori basicnya dulu teman-teman harus ngerti. Downtrend, uptrendnya harus ngerti dulu. Nanti TP-nya kita lanjut di trendline nanti lebih detail. Ini kan belum nyampe trendline. Ini baru basic dulu nih. Mau tahu ini lagi uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, pastikan teman-teman satu hal gini. Teman-teman hanya boleh main ketika uptrend atau downtrend. Uptrend ya pasang buy, downtrend ya pasang sell. Jangan main di sideways. Nah, itu dia. Kalau dia langsung berubah, maka di tengah-tengah itu harus kita tutup. Contoh. Ini saya clear dulu ya. Misalnya pertama begini nih. Nih. Ini masih valid dong, uptrend ya. Kan ini low, ini high, ini bentuk higher low, ini di sini bentuk higher high. Valid dong, uptrend. Tapi di sini ternyata dia sampai sini nih. Terus balik lagi nih. Nah, ini namanya apa teman-teman? Ini adalah higher low kan? Tapi di sini membentuk apa? Lower high. Ini namanya lower low, ini lower high. Nah, dari sini ke sini, kita masih bilang ini adalah uptrend. Betul ya? Masih naik ya? Tapi ketika dari sini, di sini, ini masih, sampai sini juga masih uptrend nih sebenarnya. Masih bisa dibilang uptrend sampai sini. Karena ini masih high low. Tapi ketika dia mulai bentuk ini namanya lower high nih, di sini nih. Nah, di sini mulai ngaco nih. Mulai berubah. Ini nih. Yang ini yang bikin berubah. Kan harusnya syaratnya tadi apa kalau uptrend? Harusnya ini membentuk kayak gini kan? Higher high baru kan? Tapi yang nyatanya adalah dia tidak bentuk higher high, dia malah bentuk lower high. Nah, kalau dia bentuk lower high, nah teman-teman biasanya masih udah mulai curiga nih, kalau dia bentuk kayak gini, berarti biasanya kalau dia apalagi ditembus garis yang ini, low-nya ditembus nih. Ingat, syarat downtrend apa tadi? High-nya ketemu yang lebih rendah, dan low-nya juga ketemu lebih rendah kan. Jadi kalau dia ketemu di sini aja, tembus dikit aja gitu, tetap namanya downtrend ini. Kemungkinan besar ini antara dia naik begini, turun lagi, atau naik gini, turun lagi bisa. Tapi bisa juga dia naik sampai begini, balik begini bisa nggak? Ya bisa jadi sideways. Nah, makanya teman-teman mesti lihat juga validannya itu memang mesti lihat dari beberapa candle sih, nggak bisa lihat dari cuma satu candle doang. Makanya nanti kita lihat di time frame yang agak gede buat lihat validitas dari tren ini atau enggak. Dan ingat selalu di antara tren kecil itu ada tren lebih kecil lagi. Ini tren di antara tren besar dan tren kecil kayak gini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, ini ada tren kecil gini. Nanti ada bentuk kayak gitu. Tergantung, Tom. Tergantung. Lu mau main scalping atau mau main ini. Tergantung mau main scalping atau swing. Kalau teman-teman mau mainnya scalping, ya kita lihatnya dari M15, kemudian M30, M5 gitu. Tapi kalau misalnya mau main yang agak lama, kita bisa lihat ini di
H4 dan H1 minimal atau D1. D1 sampai H1 lah. Biasa kita lihat paling gampang di H1 lah. Nanti kita ajarin di H1 sih sebenarnya biar gampang. Oke, saya ulang lagi ya. Saya kasih gambar lagi nih. Saya clear dulu. Misalnya kita angkat balik nih. Ini downtrend nih. Oke, bentuk kayak gini. Ini kita sebut adalah high, betul ya? Ini low. Ini apa teman-teman? Sambil tes ya. Jadi teman-teman bisa ketik di chatting. Betul, ini adalah lower high. Ini lower low. Wih, udah jago nih Stephen nih. Oke, ini lower high. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Saya kasih garis ya. Betul, ini tetap lower low. Artinya, dari sini ke sini, kita masih bisa bilang nih, trennya apa teman-teman? Turun ya. Karena dia masih valid nih. Tingginya makin rendah, rendahnya juga makin rendah. Walaupun rendahnya cuma seuprit nih, kecil. Tetap kita bilang downtrend. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Tapi kalau misalnya turun dari segini doang nih, nah biasanya teman-teman mesti lihat nih. Ini waktu retrace-nya, waktu baliknya, sejauh mana? Selama dia retrace-nya masih di bawah yang ini saya lubang ya, masih di antara ini, masih di bawah sini nih, ke bawah. Misalnya begini ke bawah, atau dari sini tetap sampai sini ke bawah juga, itu masih bisa dibilang, kita masih bisa bilang valid downtrend. Tapi kalau dia tembus satu titik aja di sini, satu poin aja ditembus sini nih, begini, berarti trennya sudah berubah. Yang tadinya downtrend sudah mulai berubah, bisa jadi sideways atau uptrend. Nah, kalau kita lihat sini kan ini berubah ya. Bisa balikin dulu bentar. Ya, kalau kita lihat di sini, ini malah sekarang ini kan lower low. Ini bikin apa di sini? Higher high ya. Karena lebih tinggi daripada ini kan. Betul? Nah, lalu yang ini apa? Oke, ini kita sebut higher low. Maka, dari sini aja teman-teman bisa lihat nih. Ini makin tinggi, ini juga makin tinggi. Sorry, bentar. Rehan, masih itu kan papa lagi ngobrol sama temen. Nonton di atasnya. Ya. Ini pakai handphone papa aja nih. Ya. Sorry, ini ada bocah-bocah memang lagi di rumah. Oke. Nah, artinya kalau ini di sini masih bikin ke atas di sini, maka kita bisa bilang dari sini ke sini, maka valid apa teman-teman? Ini adalah uptrend. Jelas ya? Oke, sekali lagi biar teman-teman langsung dapat gambaran. Ini simpel kok, tapi memang paling simpel gini kalau nggak dibelajarin susah antar. Loh, ada suara lagu. Bentar ya. Sorry, bentar. Ini anak-anak mainin. Dimainin handphone saya sama anak saya, jadi ada lagu-lagu game. Ya, bentar ya. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang ini. Oke, nah ini latihan ya. Low ketemu high. Ini apa? Oke, higher low. Ini higher high. Oke, ini dari tadi Stefan sama Sandra kayaknya udah jago nih. Yang lain bisa ikutin nggak? Coba yang lain dong, saya mau tahu. Jangan yang lain pada tidur lagi nih. Panasan palanya takutnya. Coba yang lain pada ngerti nggak? Gini. Oke, higher low. Ini apa?
lower high. Nah, teman-teman lihat di sini. Dari sini ke sini, kita masih bisa bilang ini masih valid, apa di sini? Di sini? Uptrend ya, betul ya? Sini masih valid uptrend. Tapi ketika di sini, lihat di sini, apa yang terjadi? Dia malah membentuk apa? Lower high. Yang dimana kalau biasa kalau membentuk lower high, cenderungnya akan turun. Nah, patokan kita buat ngecek turun atau enggak, kita lihat di sini. Kalau dia sampai tembus low yang ini ke bawah, berarti sudah jelas ini kan namanya lower high kan? Lower low kan? Berarti trennya udah berubah nih. Dari sini ke sini, trennya sudah downtrend. Betul ya? Nah, sampai di sini downtrend. Di sini apa, teman-teman? Bentuk lagi higher high. Ini higher low. Betul ya? Nah, betul. Nah, kalau yang kayak gini biasanya kita sebut sideways. Tapi ingat ya, karena sideways-nya ini dalam time frame gede, jadi tetap aja ini bisa kita bilang ya uptrend, downtrend kayak gitu aja. Nah, kalau biasanya market kayak gini, saran saya jangan main dulu, karena kita belum jelas nih naik turunnya. Ya, teman-teman bisa main, boleh nggak? Boleh aja, misalnya kayak gini nih. Ini kan teman-teman lihat nih, high, low, higher high, higher low. Berarti dari sini ke sini, sudah dibilang ini masih uptrend kan? Betul ya? Nah, kapan teman-teman boleh buy? Buy-nya adalah ketika di low. Ingat ya, teman-teman kalau mau buy, selalu posisikan teman-teman buy-nya di posisi low. Sini. Kalau teman-teman lihat yang dilakukan sama analisnya Sonic, yang Sonic lakukan, analis lakukan, mereka selalu belinya di low atau di high. Di high mereka pasang sell, di low mereka pasang buy. Itu yang paling benar. Kalau tengah-tengah gini nih, teman-teman pasang buy atau sell, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi risky. Misalnya teman-teman pasang buy di sini, ternyata sampai sini dia turun, kan jadi minus dulu. Mending kalau dia turun, dia naik lagi begini. Kalau dia turun nggak balik-balik, jadinya kita berdarah-darah. Nah, paling bagus makanya tunggu konfirmasi di candle bawah atau di candle atas. Kalau sudah ada candle konfirmasi di sini bakal naik, ya udah kita pasang buy di sini. Minimal teman-teman dapat TP sebanyak ini, minimal. Ya. Lalu kalau mau pasang SL sejauh mana? Amannya adalah SL segini. Sorry. Ini kan pasang, ini SL nih, ini SL, ini TP-nya minimal sampai segini. Ini TP-nya minimal. TP. SL-nya itu sebaliknya. Kalau kita pasang sell, berarti SL-nya adalah titik puncak sebelumnya. Kalau kita pasang sell, SL-nya adalah titik puncak sebelumnya. Tapi kalau kita pasangnya buy, SL-nya adalah titik low sebelumnya. Kayak gini. Di sini misalnya ya. Saya pasang di sini buy. Maka SL saya di mana? SL saya adalah di sini nih. Ini SL-nya. TP-nya minimal, kalau di sini TP-nya, ya segini TP-nya. Betul. Kita cuma lihat support dan resistance, bisa dibilang gitu. Nanti kan kita belum belajar garis ya, ini kita baru bicara lembah dan puncak dulu nih. Ini yang basic dulu aja. Karena kalau teman-teman ini udah ngerti, nanti support dan resistance itu sebenarnya adalah lembah dan atap yang dibentuk dari sini. Oke, saya kasih contoh satu kali lagi ya. Nanti teman-teman tolong isi dulu. Oke, ini kita sebut adalah low, ini high, ini apa? Higher low, ini higher high, betul ya? Sampai sini masih valid ya, uptrend ya. Nah, tapi ingat di sini apa? Ini apa titik tuh nih? Betul, higher low. Masih valid uptrend? Masih. Nah, ketika naik di sini, dia membentuk lower high. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini, berarti teman-teman sudah boleh waspada. Karena ini sudah pecah kan trennya kan. Tuh. Apalagi di sini dikonfirmasi dengan membentuk namanya lower low. Artinya trennya sudah berubah jadi turun. Ya.
Sini adalah higher high. Nah, yang lucunya kadang-kadang market kayak gini nih, udah bikin turun, tiba-tiba dia bikin puncak yang paling tinggi. Itu paling sering terjadi tuh. Nah, selama dia tembus yang ini, membentuk puncak lebih tinggi, membentuk higher high, maka sudah bisa bilang trennya berubah jadi uptrend. Sini adalah higher low, dan sini adalah higher high. Oke, bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan tentang teorinya dulu nih. Ingat, buy selalu di low, sell selalu di high. Jangan sebaliknya. Atau kalau bisa jangan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah, kalau mau, tapi boleh juga sih kalau tengah-tengah, kalau teman-teman mau ambil resiko sedikit, boleh gitu, nggak masalah. Tapi saran saya sih jangan tengah-tengah, apalagi di sini. Pasangnya buy misalnya. Atau pasang sell di sini. Ya, bisa aja sih, tapi risky gitu. Dari risiko tanggung masing-masing lah ya. Oke. Sorry. Main di atas dong. Kita main di sana dong. Jangan masuk. Bapak lagi ngobrol sama teman ya. Di atas aja di atas. Oke, sekarang teman-teman bisa kembali kita lihat layar yang tadi kita sudah bikin kotak-kotak ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang gimana caranya saya menentukan ini low atau high nih dari sebuah grafik. Nah, gampang inget gini, teman-teman. Namanya low dan high, mereka harus membuat kayak segitiga runcing. Ya. Bikin puncak lah. Kelihatan banget kayak tajam, kayak ada apa ya, kayak tusuk jarum. Itu gampangnya gitu. Dan minimal harus ada warna hijau dan merah. Itu yang bikin garisnya seperti itu. Hijau, merah, itu baru jadi valid kayak gitu. Nah, saya kasih contoh di sini. Oke, ini. Teman-teman bisa sama-sama ikutin saya. Ini ada teks ya, kita bisa ketik sini. Kita mulai dari sini ya. Ini kita sebut adalah low. Lalu di sini, nah paling gampang kalau teman-teman mau lihat trendline besarnya gitu adalah teman-teman lihat aja di dalam grafik ini mana yang paling tinggi. Oke, itu dulu yang gampang. Mana yang paling tinggi sebelum dia membentuk lembah yang paling dalam. Nah, kalau lihat kayak gini, maka bisa kita bilang ini adalah titik yang berikutnya nih. Saya kasih gambar dulu. Sorry. Ini saya screenshot ya, biar gampang ya. Bentar ya, saya rapikan dulu. Oke, bentuknya kayak gini kan. Ini adalah low. Ya, ini satu. Ini adalah high. Oke, teringat saya bilang kan masih bikin puncak ya. Nah, teman-teman boleh ambil yang ini, tapi kenapa? Karena ini bentuk panjang nih satu nih. Ini. Lalu di sini. Ini. Kita nggak perlu ngambil semua titik-titiknya, karena ingat sekali lagi, di dalam kita mau cari tren besarnya dulu nih. Habis tren besarnya dicari, baru kita mau cari tren kecilnya nanti bisa di time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, yang saya lingkarin ini adalah titik-titik puncaknya. Nah, kalau teman-teman mau tambahin ya boleh aja nih, kayak ini nih. Ini boleh tambahin nggak? Boleh. Ini boleh gitu. Tapi kan jadi banyak banget kan. Sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Nah, kalau kita mau bikin gambar trendline besarnya, teman-teman bisa tarik garis kayak gini. Dari ekor. Dari ekor ya, bukan dari badan ya. Dari ekor semua. Kalau ada ekor, kalau badan ada badan, nggak apa-apa. Nah, ini kita kasih garis. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Saya bikin kayak gini. Percis jadinya, jadi trendline-nya kayak gini teman-teman. Ini awal-awal saya belajar ini lama nih. Ini nggak cepet. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, nggak perlu gambar kayak gini juga nanti bisa gitu.
Jadi di awal saran saya, sering-sering misalnya buka TradingView, di screenshot gambarnya, kemudian dipakai pen ya. Ini kan Microsoft Pen nih, kayak gini. Nah, teman-teman belajar. Nah, kayak gini ya. Misalnya saya ketik di sini. Oke, ini low ya. Kita sama-sama tahu ya. Ini low. Ya, ini low. Ini high. Ini apa? Sama-sama ya, biar teman-teman bisa sambil ikutin juga saya. Hello. Oke. High low. Ya udah suaranya dimunculin aja, biar belajar. Sambil yang lain bisa ketik atau itu. Ini apa? Hai. Higher high. Ini higher low. Oke, ini lower high, betul ya? Lower high. Ini Low. low low. Oke, teman-teman lihat sampai sini nih. Ada perubahan tren nggak? Ada ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini, sampai sini, ini masih bisa dibilang apa? Tren naik atau tren turun? Tren naik kan? Tapi ketika dia di sebelah sini dia membentuk lower high, oke? Berarti trennya udah mulai berubah nih, teman-teman mesti aware nih. Karena ini membentuk lower high kan, udah mulai berubah nih. Apalagi dikonfirmasi tren berikutnya nih, puncak berikutnya adalah lower low. Berarti kita bilang dari sini ke sini, ini sudah bisa dibilang ini adalah tren turun, udah turun. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita pasang di daerah sini nih, kejebak kita masih. Gitu. Nah, memang nggak bisa dipungkiri ketika teman pasang, makanya nanti paling bagus adalah kalau kita masih tahu trennya masih naik, ya sudah. Biasakan ketika sudah membentuk high, kita cut loss, kemudian ketika nanti dia turun lagi, bikin low, kita pasang buy lagi. Gitu. Dia bikin up lagi, cut loss lagi. Gitu. Jadi TP-nya, scalping-nya tuh sejauh ini dulu nih, naik segini, turun segini, naik segini gitu. Itu scalping-nya seperti itu. Oke. Ini saya lanjutin dulu ya, biar cepat ya. Ini adalah lower high, lower low, berarti masih valid ya. Dari sini ke sini adalah downtrend. Di sini apa? Membentuk higher high. Nah, ini udah mulai hati-hati nih. Yang tadinya lower high membentuk lower high harusnya, tapi dia malah bentuk apa? Dia membentuknya adalah higher high. Di sini membentuk higher low. Tapi di sini dia bentuk lagi apa? Lower high. Di sini lower low. Ini higher high. Ini lower low. Nah, di sini kita bisa bilang ini adalah sideways. Masih nggak jelas. Karena naik turun kan, masih nggak jelas. Nah, kalau nggak jelas kayak gini, ya berarti hari Senin saya nggak bakal main di sini. Karena nggak jelas. Kalau mau main pun, main cuma angka kecil-kecil lah. Poin paling ya 100-200 sih masih dapat. Tapi kalau bisa kita lihat kayak gini, secara garis besarnya trennya tuh masih belum bisa dibaca. Nah, kalau teman-teman mau main yang lebih kecil lagi, teman-teman bisa masuk ke tren di dalamnya. Contoh ya. Kayak gini. Oke, kita bisa masuk ke di sini ke M15. Nah, ini M15 ya. Nah, di M15 ini teman-teman bisa lihat nih dari sini. Oke, ini saya screenshot lagi. Ya, kita lihat dari sini aja, dari tanggal 25 ya. Ini saya screenshot ya. Di screen. Ini punya siapa ini? Punya kamu. Bukan, punya Joyce. Enggak. Ini udah selama gimana nih? Jadi ini buat gue aja. Ya, saya. Tadi aku lihat Joy mau. Oke. Nah, ini kan M15 nih teman-teman ya. Pakai nonton Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini M15, saya lihat dari sini aja dulu. Ya, oke. Ini low, high. Kita langsung tarik gini aja dari cepat ini. Ayo, besok aja. Ini ya. Sorry. Ini terlalu ekstrim. Ya, ini begini. Kalau teman-teman main di frame kecil, nanti bisa langsung dapat kayak gini nih. Langsung banyak kecil-kecilnya.
Nah, kalau time frame kecil boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tergantung kan teman-teman mau main scalping atau main ini kan. Mau main scalping atau mau mainnya dia long term gitu kan. Ini. Nah, kita lihat di terakhir aja langsung dari sini nih. Kita lihat di sini ya. Ini high, ini low, ini membentuk lower high, ini lower low. Nah, sampai sini berarti masih valid downtrend, betul ya? Di sini lower high, di sini lower low, masih valid. Ini lower high masih valid. Nah, di sini dia membentuk higher low, betul ya? Ini dia membentuk masih di sini lower high. Di sini lower low lagi. Nah, kalau melihat kayak gini dalam waktu 15 menit, maka kesimpulan yang bisa kita bayangkan adalah kalau dia sampai ini besok nih, misalnya nembus sampai di sini ke atas, bikin di sini, berarti dia sideways atau mungkin mau naik tembus ke atas. Tapi selama dia di sini dan ditembus ke bawah lagi, melewati garis lower low ini, maka trennya apa, teman-teman? Yes, betul, downtrend. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di H1 nggak kelihatan, masih sideways. Tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat nih, kalau nanti garis ini ternyata dari sini stop, di sini kemudian tembus ke bawah, ya berarti downtrend. Tapi kalau ternyata besok dia tembus ke lower high-nya, higher low-nya, high yang sebelumnya ketembus, di sini masih sideways. Kecuali dikonfirmasi dari sini, dia bentuk begini nih. Nah, itu sudah pasti jadi uptrend. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Jelas, cukup ya? Nah, memang untuk belajar ini nggak bisa cepat. Teman-teman harus sering latihan dari grafik di screenshot. Saya dulu di awal-awal saya sering bikin ginian. Grafik, screenshot, bikin garis. Grafik, screenshot, bikin garis. Kayak orang gila lah. Belajar gitu terus. Tapi lama-kelamaan, karena kita sudah terbiasa, teman-teman nggak perlu bikin gini, lama-lama juga bisa baca. Ini downtrend atau uptrend. Ya. Nah, sekarang kita mulai analisa ya, buat grafik besok nih. Sekarang kita teman-teman bisa buka misalnya Euro CHF yang saya kasih di grup. Ya, coba tolong kita buka Euro CHF ya. Oke. Euro CHF buka time frame H1. Euro CHF. Oke, kita clear semua trading ya, remove drawing out. Oke, sama kayak tadi, caranya simple. Teman-teman pertama bikin apa? Bikin kotaknya dulu per hari. Tujuan bikin kotak itu adalah supaya kita bisa lihat per hari itu trennya lagi naik atau lagi turun per hari. Kita bikin dari tanggal 25 aja. Teman-teman nggak usah bikin banyak-banyak, dari 25 langsung bikin aja. Ini 25. No. Davis ya. Davis ya. Ini kamu sama mama dulu ya. Apa lagi ngobrol tuh lagi sama om tante sini ya. Oke, teman-teman boleh bikin ini dulu. Kemudian kita bisa bikin dari sini screenshot. Kemudian kita pakai pen, ya. Nah, begini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mulai dari sini, middle low, high, higher low. Ya, kita gambar dulu ini ya, titiknya kayak gini. Ini ya.
Jadi sekali lagi kalau mau bikin semua garisnya boleh, tapi saya bikin trendline besarnya aja. Paling gampang kalau kayak harian gini, kayak gini saya ulang ya. Misalkan harian nih. Cuman lihat gampangin aja. Kita mulai dari sini nih. Mana puncak yang paling tinggi? Sebelum bikin yang kelihatan puncak banget lah. Ini dong. Sini kan. Bawah. Ini puncak. Ini kan bikin puncak lagi nih. Maka puncak tinggi. Di bawah, puncak. Gini. Bisa begini. Bisa juga kalau teman-teman mau bikin detail kecil-kecil nih di sini nih. Mau bikin per masing-masing sini 1, 2, 3, 4. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuman lebih capek aja gitu. Ya, bebas ya, nggak apa-apa ya. Nanti sambil belajar, nanti lama-lama teman-teman bisa tahu mana yang perlu dibikin, mana yang nggak perlu dibikin. Tapi pokoknya patokannya lagi nih. Sebuah tren besar, di dalam tren besar itu selalu ada tren kecilnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini sebenarnya tren kecil kan? Kita kasih warna berbeda ya. Nih, tren kecil nih. Boleh? Ada tren kecil kan? Kayak gini kan? Nah, yang biru adalah tren besar, yang merah adalah tren kecil. Yang kita perlukan adalah karena kita mau lihat tren besar, Elliott Wave atau enggak, gue nggak ngerti, Tom. Gue belum belajar sampai sana. Ilmu gue belum nyampe ke sana nih. Mungkin kita tanya ke Martin lah, soal Elliott Wave atau enggak. Prinsipnya adalah kita lihat ini dulu lah. Hari ini kita nggak belajar Elliott Wave itu karena Elliott Wave udah advance lah sebenarnya. Kita belajar basic dulu nih, kayak gini. Nah, kalau lihat kayak gini, menurut teman-teman prediksinya apa nih? Next-nya ke depan. Uptrend atau downtrend kalau lihat kayak gini? Kenapa bro? Downtrend? Tahu dari mana downtrend? Pertimbangannya apa? Yes, karena polanya ini ya. Low, high, lower low, lower high. Betul ya? Nah, jadi yang perlu kita lihat adalah besok kemungkinan besar ini dia kalau misal turun, dia akan turun melebihi ini. Oke, kita patokannya sampai sini nih. Kita lihat nih. Kalau dia bisa turun melebihi ini, berarti sudah valid downtrend kan? Kemudian lihat pas dia balik ke atas ini. Kalau dia balik ke atasnya masih di bawah yang ini nih, di bawah garis ini, di bawah sini dan ke bawah lagi, berarti masih valid downtrend. Oke, bisa ya? Untuk gambaran ya, ini Euro CHF nih ya. Euro CHF. Kita baru baca dari lower low dan higher low, dari pola uptrend downtrend dulu. Nanti habis ini kita pelan-pelan kita belajar tentang trendline. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita buka satu lagi. Kita buka misalnya Euro apa ya tadi? Saya kasih lihat Euro JPY. Euro JPY ya, kita lihat ya. Euro JPY. Coba bentar. Nah, ini Euro JPY nih. Okay. Low, high, low, higher low. Sorry. Ya higher low, di sini higher high. Di sini membentuk apa? Higher low, higher high, kemudian di sini membentuk lower low, mulai turun, lower high, mulai turun, lower low, mulai turun, lower high, lower low, kemudian dia naik lagi, tembus yang ini kan, membentuk higher high. Nah, artinya kalau menurut saya, ya ini kalau kita baca tren-tren bego-begoan ya, logikanya kemungkinan besar dia akan turun dulu, besok turun dikit gitu ya. Turun dikit, kemudian dia terbang ke atas. Minimal sampai garis yang ungu ini nih, garis trendline. Nah, habis ini kita baca trendline nih, teman-teman. Jadi, kalaupun turun, dia turun ke garis ungu ini. Jadi, kayak gini nih. Ya, dia turun sampai sini. Kemudian dia akan terbang sampai ke atas. Minimal sampai ke sini nih. Minimal. Ya. Nah, sekali lagi, pola ini akan berjalan dengan baik kalau tidak ada manipulasi dari market. Kalau misalnya tiba-tiba negaranya lagi suntik down, kalau ada berita fundamental segala macam, ya bisa berubah kapan aja bisa berubah. Tapi selama marketnya belum berubah,
selama market tidak dimanipulasi, maka yang terjadi adalah kemungkinan besar uptrend besok. Tapi uptrendnya nggak bisa jauh-jauh, dia paling sampai sini doang nih. Sini. Karena kalau teman-teman lihat di sini, dia membentuk ini nih, sideway gede nih. Nih. Jadi ada pola kayak gini ntar. Pola segitiga ini nih. Kalau teman-teman lihat. Oke. Oke. Saya ajarin sampai sini dulu, ini mengenai uptrend dan downtrend. Kita habis ini mau masuk ke trend line. Nah, sampai sini dulu teman-teman ada pertanyaan nggak kira-kira? Simpel dulu nih, sebelum saya lanjut ke trend line. Kita sini dulu. Ya, ini basic banget ya. Kalau udah ngerti ini lebih enak, nanti baca grafik udah akan lebih matang. Oke. Nah. Oke, kita break dulu ya sebentar ya, 2 menit ya. Saya minum dulu gak? Saya minum dulu, ambil minum. Nah, teman-teman bisa masuk ke Euro CHF. Jadi besok kita akan, kan tadi saya bilang di grup ya, besok kemungkinan kalau saya pribadi kasih sinyal nggak bakal banyak-banyak, saya mau fokus ke 2 mata uang aja. Mungkin Euro CHF sama satu lagi apa gitu. Patokan dari rambut atau batang. Apa ini kok? Kalau trendline semua dari rambutnya bisa. Dari rambut bisa, dari batang bisa. Dari rambut lah. Rambut, kita lihat rambut. Karena rambut itu berarti pernah nyampe ke sana. Ya, shadow-nya betul. Yang ini nih, shadow yang akar itu nih. Ini shadow ini nih. Ya, dari rambutnya. Kalau udah entry tiba-tiba tren berubah gimana, bro? Langsung cut atau wait? Tergantung. Kayak gini misalnya nih. Kan kita tahu ini adalah trennya turun tadi ya. Prediksi kita turun naik, prediksi naik kan. Karena dia sudah membentuk di sini. Low-nya kan udah tembus kan, udah bikin higher high kan di sini kan. Kalau kita tahu ini bakal naik nih, misal kayak gini, kita bakal tahu bakal naik ya. Ya, kalau kita pasangnya sell, better sih langsung cut, terus ganti buy. Tadi ingat saya lagi, pokoknya buy dan sell-nya itu pastikan adalah di titik bawah atau titik atas. Jangan pasang buy dan sell-nya tengah-tengah, kayak gini nih, pasang buy atau sell. Ya kita bingung tengah-tengah. Kecuali teman-teman mau siap di floating ya. Kalau teman-teman nggak mau di floating min, ya pasang dekat-dekat sini lah minimal nih. Udah tembus kayak gini baru pasang gitu. Yang susah itu kadang-kadang kita pikir sudah berubah trennya, ternyata dia baik lagi, kena sideway, itu yang pusing. Makanya banyak teman-teman kita pada bilang gini, kalau mereka yang jago, mereka selalu bilang kalau bisa jangan main di ketika sideway, karena kalau ketika sideway itu berbahaya, kita mainnya pusing. Nah, teman-teman bayang ini, kalau kita bisa baca tentang naik turun aja deh ya, kita nggak usah ngomong macam-macam nih. Kita dari sini nih, kita udah baca nih. Di sini kita udah baca ini low, high, higher low, higher high. Kemudian di sini higher low, dia membentuk higher high lagi kan. Nah, ketika di bawah ini kita yakin nih bakal naik nih, kita pasangnya di sini. Nih, misalnya sini ya. Kalau saya akan pasang kayak gini. Misalnya sini ya, saya pasang buy di sini. Dengan kemungkinan stop loss-nya di sini. Tapi ingat, setiap kali kalau pasang stop loss, jangan pasti stop loss-nya. Lebihin lah. Kalau misal dengan market yang sekarang lagi gejolak ini, karena corona ini, saya pasang stop loss-nya di sini nih. Di sini, kan harusnya di sini. Saya bawain dikit nih. Di sinilah saya stop loss-nya. Di sini saya pasang buy. Saya tahan aja terus. Yang benar adalah kita dari sini tahan, sampai di sini udah bikin puncak, turun dikit aja. Ya udah kita cut aja di sini. Kan lumayan, teman-teman. Ini kalau lihat gambar penggaris ini, dari sini kita makan ke sini nih, berapa banyak? 387. Berarti kalau pasang 0,1 aja dapat $38, 380.000. Oke dong, sampai sini aja kan. Nah, ketika kita turun sini lagi, karena masih membentuk ini tapi kan udah mulai sideway di sini nih. Ya udah kita tungguin aja. Tapi ketika kita tembus ini, kan jadi high lagi nih. Udah pasti trennya naik. Ya udah kita bikin lagi.
Nah, nanti kita ketahuan dari trend line sebenarnya. Habis ini kita belajar trend line-nya. Tergantung mata uang. Kalau kayak Euro CHF ini pelan nih, nggak terlalu gede. Kalau kita lihat dari sini, misalnya kita pasang stop loss sini ya. Biasa gue lebihin ya paling 30 sampai 50 poin lah. 5 pip lah gue lebihin biasanya. Jadi kalau sampai terburuk 0,1 ya gue tambah $5 lah minusnya. Biasanya. Atau kalau berani ya $10 lah. 100 pip gitu. Karena biasanya market tuh pinter. Dia dari sini nih, ke bawahnya sampai ke sini, balik lagi ke atas dia. Cuman buat ngejilat SL kita doang. Itu sering terjadi gitu. Makanya teman-teman buat lebih aman, nih kayak gini nih kita contoh ya. Ini kan kalau lihat dari time frame kecil nih, kan dari sini ke sini ya. Terus turun ke bawah sini kan. Lihat tuh di sini. Kejilat SL-nya dikit aja tuh. Ini lebih bawah kan. Kecil dikit. Padahal ini sebenarnya dari sini ke sini kan trennya naik nih. Tiba-tiba turun sebentar dikit, udah kejilat tuh SL-nya. Jadi usahakan SL-nya itu jangan pasti titiknya, tapi dilebihin dikit. Ya betul. Jumat kemarin memang marketnya parah lah. Memang belajar. Lain kali kayak hari Jumat kita masih nggak boleh terlalu banyak mainnya, karena marketnya lagi manipulasi banyak kalau hari Jumat itu. Jadi better kita mainnya di hari-hari biasa lah, Senin, Selasa, Rebo. Selain Selasa, Rebo, Kamis masih oke lah. Kalau nggak pasang SL, jangan kok. Kecuali siap duitnya habis semua. Saya pernah nggak pasang SL dan dia ternyata malah downtrend turun sampai ke bawah banget. Udah habis lah itu. Bahaya. Risky. Very risky. Kalau mau pasang SL, jauhan boleh. Kalaupun sampai kena, ya kita udah siap resikonya gitu. Karena gini, teman-teman kalau pasang TP dan SL, teman-teman harus hitung ya. TP-nya berapa, SL-nya berapa. Jadi maksimum kalanya berapa, teman-teman udah tahu sebenarnya. Nggak perlu terlalu berbahaya. Contoh nih, misalnya di sini, saya tahu nih trennya lagi naik nih. Saya pasang buy di sini, bahaya nggak? Bahaya, karena SL-nya berapa? Segini kan? Dari sini ke sini stop loss-nya betul ya? Lebih dikit lagi, tuh. 400 poin, bahaya. Sedangkan saya nggak tahu naiknya sampai kapan. Kalau dia naik sampai atas masih mending, tapi kalau dia naik sampai ini nggak bahaya. Nah, paling bagus pasang buy di mana? Di sini nih pasang buy ini. Ketika udah di bawah, buy di sini. Oke, sekarang kita belajar trendline ya. Masih sanggup ya kepalanya ya? Kurang lebih masih ada 30 menit lagi nih, kita belajar lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa ganti, di sini kan ada gambar chart candles ya. Kita ganti ke line. Oke. Ya, di sini ada tulisan candle. Tadi candle kan begini. Kita ganti ke line. Nah, saya kasih gambaran dulu cara kerjanya trendline seperti ini. Kalau misalnya ada gambar kayak gini, biasanya titik bawahnya ini, kalau kita hubungkan dengan garis, dia bisa nyambung nih. Nah, kayak gini tuh. Nyambung satu garis. Jadi, entah gimana, memang market itu lumayan agak unik. Mereka tuh bisa bikin satu garis gini loh. Garis, namanya kita sebut nama garis trendline nih. Ini trend naik nih. Di mana dia biasanya ketika naik, dia akan turun, menyentuh garis ini, dia mempat lagi ke atas, menyentuh garis ini, mempat lagi ke atas, garis ini mempat ke atas, ke sini, dan begini lama-lama nih, begini, pelan-pelan, makin kecil, baru jebol. Biasanya kayak gitu. Ya, yang paling menarik adalah teman-teman harus nanti kita akan belajar gambar trendline, di mana trendline itu minimal validnya adalah kita menyentuh 3 titik support. Jadi ini 1, 2, 3, 2 juga masih, ya 2 belum terlalu kuat lah. Kalau udah 3 itu sangat kuat. Biasanya keempat masih mental biasanya. Tapi teman-teman bisa lihat juga jaraknya ya. Biasanya trendline itu akan mulai tanda-tanda udah mau jebol, itu kalau kayak gini. Ini masih jauh nih jaraknya. Dari sini ke sini jauh, dari sini ke sini jauh, dari sini jauh. Tiba-tiba dari sini ke sini kecil, pendek nih. Misalnya jaraknya ini 5 hari, di sini cuma 2 hari. Pendek. Dari sini ke sini makin pendek nih, 1 hari. Di sini makin pendek, setengah hari. Nah ini teman-teman udah tanda-tanda nih, udah mesti siap-siap di sini.
kemungkinan besar jebolnya ke bawah, kemungkinan besar. Ya. Kemungkinan besar. Karena ini jaraknya makin pendek nih di sini. Itu ciri-ciri trendline tuh. Jadi ketika jebol, nah baru kita ambil posisi. Nah, ketika dalam satu trendline ini, maka ini kan trennya naik ya, ingat ya, namanya uptrend mesti kan. Low ketemu high, ketemu higher low, ketemu higher high, ketemu higher low, ketemu higher high, ketemu higher low. Ini kan masih trennya naik nih. Ingat tadi, selama trennya masih valid uptrend, teman-teman cuma boleh buy di mana? Di low, betul ya? Di titik low, di titik ini. Kita buy-nya di sini. Jadi cara mulainya adalah gini nih. Ini kan begini. Biasanya dua ini kan kita nggak tahu nih. Ke sini mental nih. Nah, teman-teman boleh beli buy di sini. Jarak TP-nya minimal segini. TP. Minimal. Karena kalau kita yakin ini naik, berarti kan dia harusnya tembus high yang ini dong. Tembus. Nah, kalau dia nggak tembus, berarti udah masih siap-siap tikat lah. Karena kemungkinan besar akan turun kan. Oke. Nah, biasanya orang-orang tuh pakai nama, kalau misalnya pernah tahu ya, kalau misalnya di sinyal kan ada TP1, TP2. Nah, TP1 maksudnya ini nih, biasanya ini. Ini TP1. Ini TP2 nih. Nah, biasanya lihat dari situ. Jadi TP1-nya itu adalah patokan dari sejauh ini. Nah, SL-nya gimana, teman-teman? SL-nya teman-teman bisa lihat dari sini, dari garis trendline ini, seginilah kasih jarak misalnya 50 poin gitu ya. Boleh. Atau kalau mau aman, teman-teman kasih jarak sampai sini. Sampai titik bawah yang sebelumnya. Karena kalau dia tembus begini nih, ke bawah, tembus, artinya kan sudah bentuk downtrend kan, udah berubah kan. Tapi ya memang kita resikonya lebih gede. Sini. Tapi ingat ya, karena dari sini bisa aja begini ke bawah, terbang lagi ke atas. Bisa banget. Jadi saya balikin ke teman-teman nih, teman-teman mau berani ambil resiko tinggi atau resiko yang pendek. Kalau berani ambil resiko yang tinggi, ya biasa pasang sini. Kalau yang biasa saya lakukan kasih sinyal, sama sinyal dari luar, mereka patokan SL-nya yang ini. Dilebihin dikit, misalnya segini SL-nya. Ya. TP-nya, ya tentunya melihat dari background sebelumnya, ini pernah jadi puncak berikutnya. Itu TP-nya. Ada indikator lain nggak untuk penentuan TP dan SL? Nggak. Ya, ada sih. TP dan SL tetap mereka patokan dari support dan resisten. Mereka patokannya adalah puncak dan bawah ini. Atau dari trendline. Kalau dia jebol trendline, dia baru TP dan SL. Oh ya, saya masih kasih tahu lagi satu. Teman-teman yang perlu ngerti adalah cara kerja kalau ketemu garis. Nah, saya kasih kalian gambar gini ya. Kalian garis nih. Marker kan begini. Oke. Tembus. Gini. Nah, biasanya sampai sini, dia kalau mau jebol, dia ada beberapa pilihan. Sampai sini, dia tembus kayak ke atas dulu. Begini. Bisa. Ini namanya kan berarti retrace nih. Ini kalau ini kondisinya adalah retrace. Balik ya. Kalau dia jebol, teman-teman, di sini dia jebol, ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa jebol sampai bawah, nggak balik dulu, karena saking kuatnya powernya itu bisa kena, namanya full power jebol. Ya, saya sebutnya begini biar gampang. Tapi yang umum terjadi adalah mereka pas jebol sini, mereka akan coba kembali ke garis trendline ini. Nah, yang berbeda adalah kalau tadi trendline ini adalah sebagai bawahnya, ketika dijebol, trendline ini malah sekarang jadi atapnya. Jadi dia ke bawah begini. Nah, yang teman-teman boleh pasang sell ketika jebol, jangan langsung pasang di sini, tapi pas di sini nih, pasang sell-nya. Jadi ingat sekali lagi, dia akan kembali ke retrace ke garis ini, baru dia jebol lagi beneran ke bawah. Nah, kita tunggu di konfirmasi yang ini. Rugi dong dia hilang berapa poin ya? Ini kan udah berapa poin. Ya, jangan risky lah. Ini terlalu risky, teman-teman. Kita mendingan ambil di sini yang udah pasti jebol. Kalau udah pasti jebol itu lebih enak. Ya. Nah, tentunya TP-nya teman-teman bisa ambil sejauh ini, TP-nya. SL-nya ya di atas garis inilah dikit lah SL-nya. Lebih tepatnya tunggu konfirmasi bar. Nanti kita belajar lagi di next belajar tradingnya. Kita akan belajar tentang namanya baca pola candle. Ya, chart kayak gini gimana, chart kayak gini gimana, kalau candle seperti ini ada gimana. Ada beberapa candle sih. Ciri-ciri candle tuh banyak banget, tapi ada beberapa candle yang sering kita lihat adalah kalau pertama teman-teman sering lihat nggak candle kayak gini.
Nah, bikin kiri, kita sebutin namanya doji. Ada San. Makanya kita tunggu di sini, tunggu ke bawah, baru kita pasang sell. Karena bisa aja di sini tembus ke atas juga bisa lagi. Itu namanya biasa fake breakout. Nah, yang sering kena ketipu, ini lagi ini nih, kita pikir udah jebol, dia balik lagi. Ini kita sering nih. Makanya kalau udah jebol ini juga jangan langsung pasang. Baik, kita tunggu dulu, apakah dia bentuk begini. Nah, biasanya baru naik lagi. Jadi tetap intinya adalah jebol pertama, jangan langsung pasang. Tunggu dia retrace berikutnya, baru teman pasang. Nggak apa-apa, ketinggalan sedikit kita nggak masalah. Tapi lebih aman. Kecuali teman-teman risk-taker ya, teman tahu, oh ini jebol pasti turun lah, ya udah silakan pasang sell di titik jebol ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya saranin ketika jebol, tunggu balik dulu dan retrace baru. Oke? Ya iya, tapi resiko juga gede bos. Kalau gue kayak mendingan kecil-kecil lah. Kita kan pemain baru, jangan beresiko tinggi lah, bahaya soalnya. Soalnya ini apalagi dengan market kayak sekarang, itu market sering banget nipu nih, kayak gini jebol, dia balik malah ke atas. Lalu bayangin teman-teman kalau sini pasang sell, apa yang terjadi? Kena stop loss. Walaupun stop loss kita pasang di sini, kena stop loss. Apalagi kalau teman-teman pasang stop loss di sini, kena habis lah. Jangan beresiko. Lebih baik kita main aman. Ya, apalagi kalau masih baru-baru kayak gini nih, ini kan cari main aman dulu, jangan terlalu beresiko ya. Oke. Nah, patokannya teman-teman bisa lihat, cari candle yang kayak gini, doji. Atau candle-nya begini, bikin pin bar. Ada buntutnya panjang, atau ya begini, buntutnya panjang begini, gitu. Biasanya kalau ini, dia bentuknya kayak gini nih. Ini ada candle, nah ini candle. Dia biasanya retrace ke bawah, ke atas. Kalau juga sama, ini ada candle lagi. Jadi ini ke bawah gini. Nah, ini ciri-ciri candle. Nanti ini saya kalau nggak salah ada gambarnya, ntar saya kasih share di grup biar teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Iya, betul. Pin bar ini berbalik arah nih. Pin bar berbalik arah. Nah, kalau doji, ini ada dua. Doji ini artinya dia bisa begini, makin kencang larinya, berarti trennya lagi kencang banget. Atau bisa juga doji ini adalah dia gini. Doji itu artinya market lagi nggak jelas, lagi galau. Antara buyer dan seller simbang. Nah, biasanya kalau doji pilihannya dua, antara lanjutin tren atau trennya berbalik arah. Makanya teman-teman kalau lihat ada doji, teman-teman mesti hati-hati. Lihat di candle setelah dojinya. Oh, terus ada satu lagi yang kayak gini teman-teman ya. Nah, ini kayak gini nih. Jadi candle berikutnya ini ada di dalam candle yang sebelumnya. Semua ada di dalam candle semuanya. Nah, ini juga teman-teman mesti hati-hati ya. Biasanya kalau ketemu kayak gini, antara balik arah nih, biasanya balik arah nih. Biasanya. Engulfing ini ya biasa balik arah. Atau bisa begitu kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ya. Nah, kalau candle kayak gini berarti udah mau balik arah nih biasanya. Tapi teman-teman mesti perhatikan. Kalau saya biasanya saya pasang misal kayak gini nih, saya tahu nih bakal balik arah. Misalnya begini ya. Ini bakal balik arah. Saya pasangnya di mana? Saya pasang di sini. Buy-nya di sini. Lebih dikit lah sini. Kalau dia tembus sini berarti baru buy. Karena biasa kalau gini patokannya adalah titik ini sama titik bawah ini. Kalau dia tembus ke bawah di sini berarti sell. Kalau dia tembus sini berarti buy. Gampangnya kayak gitu. Ya, tapi nanti di next meeting-nya kita akan belajar tentang ini. Nah, sekarang kita akan balik ke gambar trendline ya. Kita balik ke grafik. Kita balik di grafik Euro CHF dulu ya. Tadi kita lihat Euro CHF sini. Nih. Nah, ingat cara bikin grafiknya teman-teman tadi kan udah saya ajarin. Ini ada garis trendline di sini ya. Ini kita tinggal bikin garis dari paling bawah kenain ke sini. Ya, ke bawahnya. Atau misalnya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? Kena ya? Nah, kalau kayak gini berarti lumayan bagus nih. Trendline-nya lumayan bagus. Nah, selama dia masih mengikuti trendline ini kayak gini nih. Lihat ini namanya fake breakout ya. Udah jebol, dia balik lagi ke atas kan. Nah, teman-teman mesti hati-hati nih kayak gini nih. Karena banyak yang kayak gini, banyak kejadian gini. Nah, sebuah trendline itu bisa valid nggak valid itu lihat dari mana. Ini kan jebol nih. Ini gimana nih? Ini kan udah jebol nih. Kok dia balik lagi ke atas? Nggak apa-apa bikin trendline lagi. Nggak apa-apa. Karena yang kita lihat adalah berapa banyak garis yang kita bikin itu mengenai titik bawah-bawahnya. Jadi kalau bawah semua. Kalau trendline naik berarti bawahnya doang. Kalau trendline turun atapnya doang. Kayak gini atapnya doang. Dari sini kita bikin garis. Ya, kayak gini.
Ya, minimal 3. Atapnya 3, bawahnya 3. Nah, kalau kayak ini kan cuma 2 nih. Kalau 2 berarti masih lemah. Sebenarnya nggak perlu gambar ini. Nah, terus ingat ya, kalau gambar trendline ini, kalau teman-teman nggak ketemu nih gambarnya, ya jangan dipaksa-paksain ketemu. Itu bukan bikin trendline. Ya, nggak boleh ya. Nih, tapi kalau misalnya nggak ketemu, biasanya saya usahakan biasa dari titik puncak yang paling tinggi sebelumnya, ketemu ke sini. Kayak gini. Nah, salah satu ciri tren sudah berubah adalah dia dari bawah, kalau bikin garis ketemu bawah itu sampai 3 kali biasanya berubah. Contoh ya, ini kan dari sini ke sini 1 ya. Ini yang kedua nih. Ini dong, kan bikin puncak berikutnya kan, 2. Tembus juga kan ke bawah. Nah, ini yang ketiga. Sini sebenarnya. Tapi ketiga dia jadi naik. Jadi kalau dari sini masih naik sebenarnya. Nah, trendline, semakin teman-teman bisa bikin gambar trendline dan sesuai dengan orang-orang di luar sana menggambar trendline, makin bagus. Nah, makanya teman-teman mesti lihat, oh ya, dan trendline kalau bisa udah tembus, jangan dihapus ya. Karena bisa tembus, bisa aja jadi ininya juga. Jadi malah apa? Bisa jadi, malah jadi yang tadinya bawah jadi atap gitu. Bisa juga. Nah, ini kalau kita gambar di sini, ya iseng-iseng aja gambar-gambar kayak gini. Gitu. Oke. Nah, kita nggak, kayak ini kan ketemu ya, 1, 2, 3. Berarti ini lumayan nih. Di sini lumayan nih. Nah, maka kalau besok sampai naik, teman-teman bisa perhatikan naiknya sampai sini. Nah, bisa juga trendline itu bentuknya tidak miring kayak gini, tapi garis ya. Kayak ini kan teman-teman bisa lihat ini garis nih. Ini kan garis ya, sama rata nih. Tuh. Ini garis. Dan biasanya di titik ini kalau misal dia garis ini, lihat sebelumnya pernah kan jadi gini tuh. Pernah di garis ini, pernah garis ini nyentuh juga di sini. Nah, artinya di sini bisa dibilang dia adalah key level. Yang mana San? Trendline 2 dan trendline 3 belum valid. Ya, memang belum valid, tapi maksudnya ini buat kasih lihat namanya teori kipas, teori fan. Jadi kalau trendline 1 ditembus, trendline yang kedua, ini kan saya gambar yang ini kedua nih. Kayak gini kan kedua nih. Ya nggak valid sih memang. Ya hapus aja dah, nggak usah dah. Bingung ntar. Ya, pokoknya dari bawah, paling bawah, ketemu ke bawah sini. Ini sebenarnya kan kalau tarik nih bisa lagi nih, tarik sini nih. Tuh. Ya, masih belum valid juga sih. Oke. Pokoknya kalau udah minimal 2 dan 3 kali titik baru boleh lah ya. Kalau nggak bisa jangan. Nah, ini kalau kayak gini teman-teman, kemarin ini dia ada bikin support di sini. Nah, ini juga garis ini begini. Nah, kenapa kita kalau misalnya kita baca grafik, kita harus sering lihat-lihat sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat sini nih, ini titik support bawahnya, kena bawah di sini, kena lagi di sini ada bikin puncak betul ya. Pernah jadi key level juga kan? Nah, jadi biasa aja ini jadi key level juga di sini. Nah, tapi kalau pakai line ini, memang dia bentuk gambarnya itu adalah dia gambarnya dari ini apa? Dari badannya bukan dari candle-nya. Padahal kalau kita lihat dari sini nih candle, tuh, beda kan? Ini lihat di sini kan, ini pernah turun sampai sini kan? Di sini garis merah ini kan. Akhirnya jadi makanya tadi kita mengambil kesimpulan dia bisa jadi tren naik kan. Tapi kalau kita misalnya lihat dari sini, nggak kelihatan tuh, dia turunnya sampai bawah. Untuk support line itu perlu minimal berapa titik support? 2, 3 lah. 2 sampai 3 sih biasa bisa. Biasa 2 sampai 3 oke. Jadi cara paling gampang mau bikin trend line atau mau baca tadi tren naik dan turun, kalau teman-teman mau lebih gampang ya kita pakai line ini kan ketahuan nih ujung-ujungnya kan ketahuan nih yang lancip-lancip lah teman-teman gabung-gabungin lah, hubung-hubungin. Tapi kalau mau lebih enak memang kita lihat dari sini dari candle. Nah, dari candle bisa kelihatan. Nah, tapi kalau dari candle teman-teman harus bikin garisnya itu dari ini ya, dari rambut-rambutnya ya. Misalnya kayak ini nih. Kayak gini mesti diperbaikin dari rambut-rambutnya. Tuh, jadi begini. Nah, terus kalau bicara tren naik, dia kadang-kadang juga bisa bikin channel. Jadi bikin kayak goa gitu ya. Jadi tren channel itu namanya gini. Ini kita pakai yang paling kanan nih.
parallel channel. Loh, ini kan tulisan mana nih? Misalnya kita garis dari sini sampai sini kan kita lihat nih ya, kan banyak sering ketemu rambut ini di sini kan. Nah, ini bisa tarik gini. Nah, ini kan sering ketemu juga nah ini. Nah, ini namanya channel. Jadi biasanya dia bolak-balik channel nih, bolak-balik itu sampai kalau dia jebol, kayak gini kan jebol, ingat nih tadi. Ada fake breakout kan? Jebol, dia kembali retrace, tapi dia malah masuk lagi dalam. Nah, ini biasanya fake breakout ini. Nah, kalau ini namanya channel nih. Jadi biasa dia akan dari sini bolak-balik. Tapi channel ingat ya, channel itu berarti sama trendline-nya di bawah harus sejajar. Nggak boleh enggak. Dan biasa channel akan ketemu, ini kayak ini kan ketemu nih, 1, 2, 3, beberapa kali ketemu sejajar juga atasnya. Nah, kalau ada teman melihat lagi naik begini, ini lagi bagus nih, sebenarnya lagi bisa pasang buy. Cuman ini memang, kalau Euro CAF agak tinggi ya, naik turunnya ya. Walaupun enggak. Nah, kalau sampai sini udah jebol channelnya, turun, ya, ini kan turun nih. Lihat sekali lagi, dia turun, dia akan coba kembali retrace ke channel yang ini kan. Lihat ya, dia coba kembali ke atas, nggak kuat, turun lagi ke bawah, naik lagi, turun ke bawah, naik lagi nggak kuat, baru jebol ke bawah. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa gambar channel lagi nih. Nah, ini kalau saya gambar channel bisa ke channel kan. Tuh. Betul kan? Ada channel juga kuat di sini. Ya, beberapa kali soalnya. Di sini jebol ke bawah, maka sudah pastikan pasti turun sampai sini. Dia baru naik sini. Di sini karena tembus channel yang bawah ini, lihat ya. Sini. Dia sempat ke bawah lagi, dia tembus ke atas dan masih main di sini kan. Nah, makanya kita bisa lihat besok nih. Tapi kan ini ada channel juga nih, satu nih. Ada trendline juga, satu di sini. Kita lihat besok. Nah, kita lihat di 15 menit ya, biar gampang ya. Nah, kalau di sini lebih kelihatan, teman-teman. Dia masih bikin support sebenarnya. Ini kalau kita lihat ya, ini kan atapnya sama semua nih. Satu garis nih. Oke, ini saya hapus yang ini. Nah, tapi di sini bisa lihat nih. Ini atapnya udah jebol, tapi bawahnya kan makin tinggi kan. Nah, ini kita sebutnya adalah pattern nih. Ini kalau teman-teman lihat mulai pattern, ini pattern nih. Nah, ini bentuk pattern kayak gini. Oke. Saya kasih tebel ya dari sini. Jadi trendline-trendline itu kadang-kadang bisa membentuk sebuah pattern. Ini, kemudian biru ini. Ya, jadi segitiga. Oke. Pilihannya adalah jebol ke bawah atau jebol dari garis ini ke atas. Nah, kapan waktu terbaik buat kita beli besok adalah ketika teman-teman lihat ini sudah naik ke atas dan jebol garis biru ini. Nah, itu boleh beli. Artinya sudah valid, dia memang trennya naik. Udah pecah. Ya, biasanya kalau ada dia jebol trendline gini, suatu support atau resisten yang kuat, ini kan resisten lumayan kuat nih. Karena beberapa ini juga tuh lihat tuh ya. Karena di sini ketahan di sini juga beberapa kali. Nah, selama dia kuat kayak gini, biasanya ketika jebol begini, dia akan lumayan lah naik ke atas nih. Minimal prediksi saya naik sampai sini nih. Sini kali ini. Titik ini nih. Atau minimal sampai ke trendline ini nih, channel turun ini nih. Sampai sini nih minimal. Ya, minimal sampai sini. Dia naik. Tuh. Cuman ini kan kayaknya nggak gitu kuat. Pasti kalau jebol ini, karena ini udah lebih kuat, dia jebolnya sampai ke atas sih biasanya. Biasanya gini. Nah, saya kasih gambar ya. Nah, kita lihat segitiga ini. Kalau teman-teman lihat tadi gambar segitiga kayak gimana? Kok belum kelar juga dari tadi tuh? Hah? Hah? Belum. Ya, setiganya adalah garis di atas, kemudian segitiga ke atas ya. Diomelin Olin keluar. Ini ya, Diomelin Olin. Bentar. betul nggak? Jangan lah. Nggak mau lagi mengganggu. Nggak mau makan lagi lah. Beres penan ya. Tunggu. Enggak. Serius. Ini ya, kalau kita lihat ini bukan.
Dia dari bawah, dari atas ke bawah, kemudian dia lurus, dia bikin rata. Ini ya, bearish pennant ya. Nah, malah bisa turun nih. Dari sini bearish pennant nih. Kalau teman-teman lihat ya, ini bisa turun nih. Nah, makanya besok jangan entry dulu. Lihat dulu kondisinya nih. Dia bisa pilihan dua dah, jebol ke bawah atau jebol ke atas kan. Nah, kalau kita jebol ke atas ya baik, kalau jebol ke bawah ya berarti dia lanjutin turunnya gitu. Nah, jadi sorry. Euro CHF ini bukan naik ya, ini salah nih. Euro CHF ini turun pasti, kemungkinan besar turun. Karena dia masih tren turun, teman-teman. Ini kalau kita dari sini garis ini tren turun soalnya. Ini, tadi patokan ini. Ini ya, bearish pennant ya. Sorry saya salah kasih tahu. Kalau kita lihat di H1 tadi ya, H1 nih. Ini soalnya masih membentuk ini lower low kan. Nih, lihat ya. Di sini high, low, lower high. Nah, kemungkinan besar turun ini. Apalagi kalau dia jebol segitiga ini, dia jebol ke bawah. Sudah pasti turun. Ya, sorry, bukan naik ini. Ini salah. Euro CHF ini turun. Tadi yang naik itu kalau nggak salah euro apa gitu yang naik. Ini turun nih. Kemungkinan besar turun. Karena udah jebol ini. Ini trennya masih turun nih. Trennya turun ke bawah. Kalau euro CHF turun. Yang mana gambar mana ya? Ini gambar euro CHF ini. Oh iya ya, oke. Nanti di-share ya di grup ya. Pola ininya. Nah, kayak kemarin, kenapa Euro GBP sama dari mana itu ya, dari StatPro kan bilang, ini tembus nih. Karena teman-teman kalau lihat ini bikin pola gini. Nah, kalau kita sering ngeliatin pola-pola gini, banyak kan tuh polanya mirip-mirip kayak gitu doang. Turun, bikin segitiga, jebol. Ini kayak gini ya, lihat ya. Ini kita lihat nih, dia ini ke bawah. Ini juga ke bawah. Tuh. Tapi ke bawahnya nggak sejajar. Dia malah bikin bawahnya tuh kayak bikin kerucut gitu, kerucut ke bawah. Ini kita sebutnya adalah falling wedge. Nah, kalau falling wedge, kalau kita lihat di sini, nah, teman-teman bisa lihat falling wedge, mana falling wedge? Kita lihat falling wedge. Tadi kan gambarnya adalah dari sini, dia naik, kemudian dia turun gitu ya. Dia dari naik, kemudian dia turun. Berarti falling wedge ini ya. Dia naik, dia turun, dia naik lagi ke atas kan? Maka bisa lihat di sini. Dia naik, dia turun, dia naik lagi ke atas. Gampang hafal lagi nih. Kalau dia bentuknya adalah bikin lorong ke bawah, dua-duanya sama-sama turun, tapi nggak sejajar, atau mau sejajar juga boleh. Pokoknya ini kan patokannya ini naik dulu, nih naik, kemudian lihat atasnya, turun, berarti dia naik lagi. Biasanya kayak gitu. Ya. Nah, biasanya saya nunggu, kalau mau masuk itu, sekarang saya nunggu pattern ini. Kalau dilihat patternnya udah mau break, jadi masuknya pas break aja teman-teman. Pas breakout, baru kita masuk. Nah, sebenarnya memang lebih enak kayak gini nih. Kalau kita masuk di sini, cuannya lebih banyak dibanding kita nungguin baca tren doang. Tapi tren tetap perlu baca, lagi naik turunnya. Jadi, biasanya bentuk tren ini adalah ketika lagi sideways, titik di mana dia jebol sideways-nya, itu adalah titik terbaik buat kita masuk. Karena kalau teman-teman lihat pola ini adalah pola-pola sideways kan. Low ketemu, ini kan sideways nih. Masih atap bawah, atas bawah kan masih sama gini. Itu sideways biasanya. Siapa dia lagi nyanyi? Biasanya saya, kalau tergantung bro, kalau lu mau main scalping, lihat aja di H1, terus masuk di M15 malah. M15 atau M5 buat konfirmasi. Ya, jadi misalnya H1 trennya lagi turun, kemudian M5 lagi turun juga, ya udah pasang. Apalagi dia pas lagi M5-nya lagi retest ke atas nih, kayak lagi gini, mau turun lagi ke bawah, dari puncak di sini, ya udah pasang. Boleh. Betul, karena H4 itu kan lebih gede time frame-nya. Tergantung, pokoknya mau main scalping atau main ini nih, rangka pendek.
Kalau mau scalping malah lihat trennya di H1, scalpingnya masuk ke M5 atau M15, biasa kayak gitu. Karena di time frame yang lebih kecil itu biasa lebih banyak pattern-nya. Ini kita lihat ya di sini M15 misalnya. M5 deh kita lihat. Jangan lihat itu bahaya. Kalau lihat situ mah serem, terlalu cepat. Nih kayak gini nih ya. Nah, kan ketahuan nih, teman-teman bikin itu kan, segitiga kan, bearish pennant kan ini. Turun, bikin segitiga, kemungkinan bisa jebol. Nah, tadi saya bilang nih, dari sini ke sini jaraknya kan jauh nih. Tapi dari sini ke sini jarak keduanya pendek nih, teman-teman lihat. Tapi jangan salah, yang atas juga sama nih. Dari sini ke sini jauh, makin pendek. Jadi dua kemungkinan nih, bisa jebol bawah, bisa jebol atas. Makanya kita tunggu aja nih. Tapi secara logikanya, teorinya jebolnya ke bawah. Apalagi kalau lihat sini nih udah banyak nih, lihat rambut-rambutnya banyak sini kan, tapi nggak jebol dia. Ya, biasanya jebol ke bawah nih kayak gini, biasanya. Oke, cukup jelas ya. Masalah trendline nanti teman-teman bisa belajar gambar garis-garis supaya bisa lebih ngerti. Nah, terakhir saya akan ngajarkan teman-teman pakai analyzer dari StatPro. Kita sudah punya banget tools yang bagus banget, teman-teman bisa pakai ini. Nah, cara masuknya seperti ini. Jadi kita bisa buka websitenya www.statpro.co.id. Oke. Nah, teman-teman bisa masuk dulu semua, login www.statpro.co.id. Ini terakhir ya. Saya akan ajarkan cara pakai ini simple. Login dulu. Nah, kalau udah login, kita pilih yang paling kanan nih. Ada namanya Live Analysis. Nah, bentuknya kayak gini, teman-teman. Ya, nanti langsung masuk aja kalau YouTube-nya atau mau digedein gini juga boleh. Ini saya setting, saya ganti kualitinya ke 720. Nah, biar lebih jelas. Oke? Boleh semua teman-teman bisa buka ya sekarang ya. Jadi pada buka dulu, masuk ke StatPro Analyzer. Oke, nggak apa-apa. Yang lagi slow. Kalau nggak, gini aja lihat deh. Paling gampang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di StatPro Analyzer ini, kita ada 4 ini ya, ada 4 mata uang. Ini yang garis-garis siapa ya? Tolong dihapus dulu dong, sebentar. Biar lebih ini. Yang jadi gerak-gerakin dulu sebentar. Di-clear aja dulu semua, tolong. Oke, thank you. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4 time frame. Ya memang agak kekecilan, makanya mesti lihatnya pakai laptop. Kalau lihat dari handphone pasti kecil banget, nggak bisa lihat. Mesti lihat dari laptop ini. Kalau perlu kita show di ini TV gede. Nah, memang nanti makanya tiap kali lihat ini sinyalnya akan diberikan sama tim dari StatPro, dari grup juga ada. Tommy kan udah masuk ke grupnya, nanti Tommy bisa share juga ke kita. Itu sudah ada TP dan SL-nya. Nah, yang saya mau ajarin adalah kalau misalnya pas sinyalnya nggak ada, terus teman-teman baca, ini cara bacanya gimana? Saya akan ajarin gampang ini. Oke, pertama adalah teman-teman catat ya. Kalau mau pasang buy, pastikan yang pertama adalah keluar panah hijau. Tanda panahnya sudah hijau. Itu nggak ada tanda panah hijau ya. Ya, ada muncul tanda panah hijau. Kemudian di bawah sini sudah garisnya hijau. Ini nih, bar ini hijau. Ini ya. Ini barnya hijau. Saya ulang. Ada tanda panah hijau nih, misalnya kayak gini nih. Tanda panah hijau naik ke atas gini ya. Berarti trennya sudah mulai naik. Kemudian ada sini ada bar hijau. Lalu garis ini, garisnya warna hijau. Nih. Nih ya. Garis ini nih. Hijau. Kalau teman-teman lihat gambar garisnya warna panahnya hijau, kemudian ininya merah nih, barnya merah. Jangan pasang ya, berarti nggak valid. Nah, kalau misalnya ini hijau, boleh pasang nggak? Boleh. Tapi teman-teman bisa lihat juga, SL-nya jauh nggak?
Nah, garis hijau ini adalah SL buat kita pasang buy. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di sini nih, ini misalnya contoh di sini ada tanda panah hijau ya. Misalnya ini tanda panah hijau, terus kemudian kita lihat barnya hijau yang di bawah, udah oke. Lalu garisnya juga kita lihat hijau nih. Boleh nggak saya pasang buy? Boleh, teman-teman. Boleh pasang buy di sini. SL-nya sejauh mana? SL-nya adalah sejauh hijau ini lebih dikit. Mungkin di sinilah kita pasang SL. Nah, kalau teman-teman lihat sini, SL-nya pendek begini, teman-teman boleh pasang ya. Ini berarti resikonya minim. Karena kalau dia sampai naik, dia naiknya sampai tinggi-tinggi loh, lumayan. Dapat lumayan kita. Tapi kalau udah jauh, tanda panah hijau misal keluar di sini, kita pasangnya masih di sini, baru hijau. Ya beresiko, kayak ini kan beresiko nih, lihat ya. Dari sini akhirnya kena hijaunya keburu merah kan, baru hijau lagi kan. Nah, memang ada tetap resiko tetap ada, makanya biasa saya pasang ketika di awal-awal nih, barnya mulai hijau pertama kali, kemudian panahnya juga hijau. Nah, bagaimana kalau sell? Sell juga sama, panahnya merah, barnya merah, kemudian garisnya juga merah. Ini kayak gini nih, Euro JP ya. Merah, terus barnya merah, lalu juga ada tanda panah merah. Nah, itu boleh sell. Kalau misal tanda panah merah nggak ada, terus teman-teman lihat kayak gini, mau lempar sell, boleh nggak? Ya boleh, SL di sini. Tapi kan risky ya. Lebih bagus dapat 3 indikator lebih enak. Nah, kemarin ini, selama ini, bisa dibilang ya 80% oke lah. Sinyalnya benar-benar lebih mantap lah. Kayak kemarin Euro USD pasang buy, pasang sell, itu benar semua sih rata-rata. Dari sinyal dari sini. Ini Euro USD, ini XAUSD. Ini dua nggak bakal dirubah, yang berubah ini dua. Ini dua mungkin tiap hari berubah. Tergantung kita request-nya apa. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas, teman-teman? Nah, mulai besok Senin, kita akan banyak dapat sinyal dari ini, dari Star Pro Analyzer. Jadi bukan dari, saya kebetulan besok Senin saya akan, pagi kan saya masih pergi dulu nih sebentar. Kemungkinan besar saya baru bisa mulai main trading itu siang ke sore. Nah, tapi jadi minta tolong paling teman-teman yang ada di grup Star Pro Analyzer kayak Tommy, kemudian ada Tommy lah, paling minta tolong Tommy atau Adika nanti bisa bantuin sharing ke grup kalau misalnya ada sinyal-sinyal. Teman-teman bisa ikutin. Nah, yang kedua, saya mau teman-teman kita belajar smart ya. Jadi waktu teman-teman dapat sinyal, lihat dulu nih grafiknya. Kalau merasa teman-teman SL-nya kejauhan, ya jangan pasang. Tapi kalau misalnya merasa masih oke, masih deket, ya boleh pasang gitu. Pokoknya SL-nya adalah sejauh yang garis hijau atau garis merah itu. Kalau misalnya menurut kita itu kita oke, wajar, ya boleh pasang. Kayak ini nih, lihat XAUSD. Ini kan kelihatan pendek ya. Tapi teman bisa lihat 16.19 sampai 16.06, ini mah jauh banget. Berarti bisa sekitar 1.300. Kalau sampai kena SL aja $130 minimal itu kenanya. Nah, makanya kayak ini risky, jangan pasang. Walaupun kalau gini kan barnya udah merah nih. Kalau ada tanda panah merah, berarti sebenarnya boleh sell gitu. Boleh gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya kira-kira? Cukup jelas ya? Minimal teman-teman ngerti sekarang masalah baca low, high, trend, baca trend udah ngerti. Kemudian belajar bikin garis. Jadi PR-nya adalah teman-teman tolong bikin garis. Selama sejauh ini nih, dari mulai hari ini, dari sekarang sampai besok, belajar bikin trend line ya. Belajar trend line. Nah, kalau bingung trend line-nya benar atau nggak benar, lihat aja. Kalau udah nyentuh beberapa kali, dan bisa dipraktek, bisa memang mantul sono, berarti oke. Kalau masih bingung, trend line-nya bisa di-share ke grup, nanti kita bisa bahas sama-sama di grup nanti. Kumpul kapan PR ya? Bebas, besok juga boleh, mau hari ini juga boleh, sharing aja di grup nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya mau belajar ini, misalnya trend line kayak gini, boleh nggak? Nanti saya bisa kasih masukan, kalau bisa garisnya begini, garisnya gini gitu. Terus kan juga ada teman-teman yang lain kan, ada Daniel, ada Lobby, ada Komarti juga bisa ini. Market mulai jam 4 pagi, ya kayaknya kalau lagi jam 4 sampai jam 5 ya, biasa kayak gitu. Tapi pagi-pagi jangan main dulu ya, tunggu lewat sejam 2 jam baru main. Biasanya pagi-pagi itu spread-nya gede, bahaya. Oh ya, terus info terakhir, sejak kemarin, saya di-invite di grup Sonic Analyst. Jadi khusus di tim yang bahas diskusi tentang Sonic. Jadi ke depan kalau misalnya ada
update dari trading plan segala macam, nanti saya bisa share ke grup. Kebetulan saya masuk ke dalam grup intinya lah. Jadi bisa tahu mereka mau lakukan apa, kita bisa lakukan. Nah, kalau teman-teman mau kasih masukan ke Robosonicnya, teman-teman juga kasih masukan. Tapi sejauh ini yang saya lihat di grup Sonicnya itu, grup analisnya yang jago, semua yang masuk adalah orang-orang yang tergolong lumayan jago lah tradingnya. Jadi mereka cukup oke lah. Mereka kasih tahu kenapa begini. Kemarin kenapa dilepas, simple karena sudah mau balik arah dan kita takutnya turun ke bawah, makanya kita lepas di atas. Jadi untuk sementara buat teman-teman yang kloter Sonicnya masih floating, yang dilakukan Star Pro saat ini adalah dia akan bikin copet kecil-kecil, bukan copet kecil lah, copet banyakan lah. Kayak kemarin tuh misalnya sekali dapat $300, $200 gitu, kalau 0,5 lot ya. Tujuannya adalah nanti itu bukan buat profit, tapi adalah ketika nanti satu titik udah nyampe sebesar floating, itu akan di cut loss semua teman-teman. Jadi teman-teman jangan menganggap itu sebagai untung ya. Itu adalah buat balikin dulu floatingnya, sampai nanti floatingnya mungkin minus sedikit atau minusnya udah balik modal, baru akan di cut loss semua. Oke, nanti japri aja bro. Kalau yang Sonic itu nanti kita japri aja. Ntar kita bahas di WA aja bro. Ya tapi kalau teman-teman yang kloter baru, yang mulai dari tanggal 22 Februari sampai sekarang, nggak masalah, itu aman. Kayak kemarin dia pasang buy minus, dia pasang lagi averaging buy-nya, cuan juga kok, tetap ujung-ujungnya masih bagus. Jadi mereka sudah, intinya mereka sudah ketika pasang, mereka benar-benar matang lah. Mereka sudah pikirin. Walaupun tetap aja ada kemungkinan salah pasang, ya kayak tadi, trennya bisa berubah jadi fake breakout. Nah kemarin itu banyak kan kena fake breakout kita. Jadi kena gocek lah sama market kasarnya. Nah kalau itu memang nggak bisa ngomong sih, susah. Karena secara teoretikal, secara analisa grafiknya udah bener banget. Cuma memang ya marketnya ngaco gitu. Oke, sampai sini aja teman-teman. Ada lagi yang mau nanya kira-kira? Kalau nggak ada kita sudahi. Saya rasa juga kepalanya udah mulai panas ya malam-malam begini. Tapi thank you banget teman-teman sudah ikutin dari awal sampai akhirnya ada 23-24 orang dari awal. Saya harap apa yang kita belajar hari ini sama-sama bisa berguna buat teman-teman dan tradingnya bisa makin bagus. Oke, gitu aja. Thank you. Nanti videonya saya upload dulu, nanti saya sharing ke grup ya. Oke, selamat malam semua ya.